Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan ini diwakili oleh Pak Gunadi selaku Waka Sabas dan juga diwakili sama Ibu Suti sebagai Waka Sabas sama Waka Humas ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Sungai Liling. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada siang hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan, bisa masih tetap semangat ya mengikuti aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Beri. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa kita sanjungkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah syafaatnya akan tetap kita tunggu sampai hari yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Beri ya selaku sebagai calon guru penggerak, karena pada hari ini beliau akan mensosialisasikan kepada kita sebagai warga sekolah SMP Negeri 1 Sungai Liling, walaupun tidak semuanya ya Pak Beri ya, tapi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, di mana memang ini ada satu budaya positif ini, satu budaya positif karena kita saling membantu rekan-rekan guru yang memang mendapatkan tugas tambahan selain sebagai tim pengajar di SMP Negeri 1. Nah, mari kita dengarkan hal-hal apa saja yang akan beliau sharingkan kepada kita pada hari ini. Aksi nyata budaya positif modul 1.4 ya, saya harap nanti setelah Pak Dery menyampaikan hal ini kepada kita semua, ini akan menjadi inspirasi ya. Jadi Pak Dery ini adalah seorang guru penginspirasi buat kita semua, termasuk saya, walaupun sudah nggak muda lagi, tapi tidak salah kalau kita ikut ya melakukan hal-hal baru dan baik yang diberikan atau yang sudah didapat dari guru-guru yang masih fresh seperti Pak ini. Untuk menyingkat waktu ya, mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Pak Beri. Sekiranya itu saja kata sambutan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri Sungai Liling karena telah memfasilitasi kegiatan ini. Tanpa izin beliau, kegiatan pada hari ini tidak akan terlaksana. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak dan Ibu Dewan Guru karena berkesempatan untuk mengikuti sesi berbagi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan bagian dari pembelajaran atau pendidikan guru penggerak angkatan 5. Jadi apa yang kami dapat dalam modul budaya positif, aksi nyatanya harus dibagikan dan ditularkan, kemudian bisa diterapkan di tempat di mana bertugas. Di sesi pagi ini harus dibagikan pada seluruh guru di mana tempat bertugas. Apa sih budaya positif itu? Jadi di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Di sini diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat merubah paradigma kita, kebiasaan maupun
keyakinan kita. Baik, sebelum itu Pak Dery tanya dulu dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Sebutkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa yang menjadi kebiasaan di sekolah kita yang telah kita lakukan? Kebersihan, 3S. Ya, banyak sekali contoh-contoh budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Mulai hari Senin, yaitu kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua, apa? Kita datang ke sekolah tepat waktu. Dan juga kita memiliki peraturan yang ada di kelas yang diterapkan oleh seluruh warga di dalam kelas, dan masih banyak lagi yang tanpa kita sadari budaya itu telah menjadi keseharian kita, bahkan tidak tertulis pun sudah kita lakukan. Itu yang dinamakan budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang telah dan sudah lama kita terapkan di sekolah kita. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Penting tidak apa Ibu? Iya, jadi penting sekali kita menciptakan suasana politik di lingkungan sekolah. Agar apa? Agar anak terbentuk karakter. Jadi membentuk karakter anak, suasananya harus positif dulu di sekolah. Dimulai dari guru-gurunya positif, menghasilkan output siswa yang positif Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau tanya penting atau tidak, sangat penting agar lulusan yang ada di sekolah kita semakin baik, seperti itu. Oke, next selanjutnya, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana cara agar dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Bagaimana Bapak Ibu? Kita? Iya, kita menjadi figur atau contoh bagi murid-murid kita. Jadi kalau menghasilkan siswa yang positif, artinya kita juga harus menjadi contoh yang positif dulu bagi siswa-siswa kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan budaya politik saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Sudah efektif belum Bapak Ibu budaya positif yang ada di sekolah kita ini? Apakah masih perlu dikembangkan? Ya. Jadi budaya politik di sekolah kita sudah efektif berjalan, semua guru telah melakukan, akan tetapi perlu lagi kita kembangkan. Melalui modul ini diharapkan budaya yang ada di sekolah kita dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Baik. Eksplorasi konsep untuk budaya positif di sekolah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kalau kita dulu buatnya peraturan kelas, sekarang namanya keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol ini oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah kebiasaan kita di sekolah.
keempat-empatnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bisa kita baca di sini ya Pak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Contoh yang sederhana adalah guru menyuruh siswa itu diam. Guru marah-marah, misalnya, anak-anak diam. Kalau tidak diam silakan keluar. Atau anak-anak diam, kalian bisa jaga enggak mulut kalian. Seperti itu. Kenapa anak kita memiliki ilusi mengontrol murid? Karena kita tidak membawa konten menarik bagi murid. Coba kalau siswa tertarik atau siswa itu mendapat perhatian dari kita, otomatis mereka mengikuti kita. Jadi ilusi mengontrol murid itu mengajak murid untuk memperhatikan kita Pak Ibu, bukan menyuruh mereka. Ya, itu menjadi momok bagi seorang guru ketika dia sedang ngajar, siswanya sibuk ngobrol, berarti kita kurang menarik bagi siswa. Ya, siswa itu tidak tertarik dengan kemasan belajar yang kita sampaikan ke siswa itu. PR kita, no, bukan penampilan. Jadi kita itu mengemas pembelajaran kita itu agar menarik siswa. Otomatis siswa bakal tertarik dengan kita dengan sendirinya. Jadi kita tidak bisa Pak Ibu mengontrol murid. Oke, kita ke nomor 2 Pak Ibu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini contohnya Pak Ibu, kita selalu memberikan nasihat kepada siswa, memberikan wejangan terus kepada siswa. Kita memiliki ilusi bahwa kata-kata positif itu dapat menguatkan siswa, bujukan seperti itu. Tapi itu hanya sedikit, enggak semua siswa itu menerima. Biasanya siswa bilang, Ibu Endang bisa ngomong aja ini, padahal guru nggak bisa. Nah, itu siswa terpaksa. Jadi tidak ada motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Artinya apa Bu? Kita terus-terusan memberi nasihat pun tidak bagus pada siswa. Terus-terusan, ibu ini ceramah aja ini katanya. Nah, jadi kita memiliki ilusi bahwasannya memberikan nasihat terus pada siswa itu terus menerus itu pun tidak mampu membawa pengaruh kepada siswa untuk mengikuti kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Silakan yang ribut tadi ke depan. Ya, seperti itu. Kemudian juga atau mereka kita kritik. Misalnya Bu Sinta tidak membawa kamus pada badan bahasa Inggris. Ya. Jangan ikuti Bu Sinta. Ya. Dia selalu lupa bawa kamus bahasa Inggris di jasnya di kelas itu. Itu pun tidak bisa mengontrol murid yang lain. Mereka terpaksa karena takut. Karena mereka merasa bersalah sehingga mereka dapat perilaku mereka menyampaikan pesan negatif dalam diri mereka. Aku ini dipermalukan oleh guru aku di depan kawan-kawan. Tanpa kita sadari, kita pun pernah melakukan itu Pak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita guru, Bapak Ibu berhak untuk membuat aturan meskipun siswa tidak mau melakukannya. Hari ini siswa tidak membuat PR, besok kau bikin 3 kali lipat katanya. Kau tidak buat PR, silakan jemur di luar kelas. Jewer kuping dewek itu. Nah, seperti itu. Tanpa kita menyadari hal itu seberapa efektifkah dapat mengubah siswa. Pernahkah kita meneliti bahwa hukuman itu dapat merubah
perilaku siswa, bahkan mereka dapat sebaliknya memberontak dan juga membenci kita, terpaksa mereka tidak enjoy mengikuti apa yang kita tidak jadi guru yang ditunggunya di kelas, mereka tidak merasa rugi kalau tidak datang. Alhamdulillah Pak Adit tidak datang. Kalau Pak Adit datang ini marah-marah di kelas ini, ya seperti itu. Itu. Jadi di situ adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ilusi-ilusi yang seperti itu Bapak Ibu diharapkan setelah ini jangan dipertahankan. Ya. Bertahan dengan keadaan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu. Kita mempunyai cara untuk agar merebut perhatian dari siswa. Lanjut. Di sini ada kutipan dari Stephen R. Covey dalam modul ini, dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jika kita mau mengubah orang lain sedikit-sedikit, maka kita duluan yang mengubah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi, bila kita ingin memperbaiki cara mengajar kita pada siswa, maka kita mengubah kerangka acuan kita. Oh, berarti hukuman ini tidak efektif bagi siswa. Maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus mengubah pandangan hidup kita dulu, agar murid kita meniru figur kita sebagai seorang guru. Di sini ada teori stimulus respon dengan teori kontrol Bapak Ibu. Kita menganggap kebutuhan kita sama, sedangkan nyataannya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang atau semua murid kita itu kita lihat sama mereka itu. Semua harus nurut dengan kita, sedangkan setiap murid kita atau setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami murid dulu, baru kita berikan pandangan kepada mereka. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tadi Bapak Ibu tidak mengatakan PR dan sebagainya. Harusnya kita melakukan pendekatan pada siswa bahwa semua perilaku mereka memiliki tujuan. Apakah mereka ingin dikatakan jagoan di kelasnya? Apakah dia menjadi yang paling top di kelasnya sehingga dia tidak mengerjakan PR, sebagainya? Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita buat seolah-olah diri kita itu tidak bisa mengontrol siswa kita. Jadi biarkan bagaimana mereka menarik dan mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Jadi mereka dipaksa kerjain PR 5 kali lipat, misalnya dikolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mereka diberi pilihan. Kalau kalian tidak sanggup mengerjakan PR ini, apa yang bisa kalian kerjakan? Yang mana yang bisa kalian kerjakan ini? Kasih mereka pilihan. Ketika mereka memiliki keyakinan, karena IQ anak berbeda-beda, jadi mereka disuruh milih mana yang mereka kerjakan, apa yang sanggup mereka kerjakan. Mungkin di matematika dia lemah, di pelajaran lain bahasa Inggris dia jagoan, atau dia memang bisa seperti itu. Model berpikir menang kalah, guru menang siswa kalah.
Jadi kita berpikir harusnya siswa dan guru menang sama menang apa itu, seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mari kita tanyakan diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk pengajaran murid-murid? Bagaimana Pak Ibu? Ya, saat saya hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi yang mendasari tindakan saya adalah ingin jadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid saya, karena saya percaya tindakan saya sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Menghargai nilai-nilai diri kita sendiri, bukan karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat suatu peringatan atau peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada 3 di sini. Jadi kita lebih menghargai waktu. Kemudian jangan sampai kita menghindari ketidaknyamanan. Aku pergi pagi sekolah takut ditegur oleh kepala sekolah, atau pergi pagi ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Aku pergi pagi aku langsung menampakkan diri depan Pak Sunardi bahwasanya aku pergi pagi. Ya, tidak seperti itu. Jadi kita lebih kepada menghargai waktu dan nilai-nilai pada diri kita sendiri. Tunjukkan bahwa kita ini bernilai di depan murid-murid kita. Seperti itu. Bukan karena hal yang lain mendapat imbalan atau kita menghindari dari hukuman seperti itu. Nah, tadi ini teorinya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau Pak Ibu bisa pergi pagi dalam kurun waktu tertentu, maka guru tersebut akan mendapatkan hadiah. Jadi sebenarnya itu adalah hukuman Bapak Ibu, tapi dikemas sebagai suatu penghargaan karena menganggap kita tidak bisa melakukannya. Jadi ketika kepala sekolah memiliki pandangan bahwasanya guru-guru aku ini kayaknya mulai, kepala sekolah memberikan sayembara ini ya, siapa yang pagi-pagi akan saya berikan tanah 1 kapling. Ya, jadi dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya yang keempat yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu sebagai wali kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan negatif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi membuat keyakinan kelas ini bareng-bareng dengan siswa saat menjadi wali kelas dan mereka yang membuatnya. Ini contoh
kata ketik kelas yang memakai kalimat negatif. Bisa dilihat di kelas 71 ya, wali kelasnya Marhadi Ahmad, sumber dari Google ya. Masuk kelas tidak boleh terlambat. Apabila 3 kali terlambat maka alfa 1 kali. Ini boleh kita jujur, kalau tidak apel, kalau orang tua dipanggil ya. Tidak boleh makan makanan dalam kelas. Apabila ada yang melanggar makan dalam kelas, denda 5.000. Nah, ini denda 5.000. Ada nggak kelas kita seperti itu, Pak Ibu? Para petugas piket wajib menjalankan tugas yang ditentukan setelah pulang sekolah. Yang tidak piket denda lagi 5.000. Nah, itu. Jadi kalimat-kalimat negatif ini Pak Ibu untuk sekarang di Merdeka Belajar tidak boleh lagi menggunakan kata tidak, dirubah menjadi kalimat positif. Seperti yang di sebelahnya nih, kelas SD ya, kelas 2B. Tidak jajan sembarangan, tidak datang terlambat. Ya, itu membawa pengaruh kepada siswa untuk melakukannya itu. Nah, jadi bagaimana yang seharusnya? Jadi seperti ini ya Pak Ibu, dirubah menjadi keyakinan kelas. Yang tidak boleh terlambat diganti jadi disiplin, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang positif gitu Pak Ibu. Saling menghormati dan menyayangi, bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan. Jadi kata-katanya tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti dengan menjaga kebersihan. Jadi kita membawa suasana positif dulu di sekolah. Biarkan mereka yang membuat keyakinannya masing-masing. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, begitu Pak Ibu. Jadi diganti dengan kalimat-kalimat yang positif pada siswa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang mempengaruhi siswa di sini. Setelah ini nanti ada video yang Bapak Ibu simak. 5 kebutuhan dasar ini akan berpengaruh pada siswa di dalam kelas nanti ya Pak Ibu. Kita simak video berikut ini Pak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dan dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa
digunakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan maksimal. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, juga mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan begitu meningkatkan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dan kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan buat mereka. Murid harus diberi
kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih diberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Pernah Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang? Siapa menyebutkannya? Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi terakhir diakui capaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa hormat. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya, tidak merasa dikontrol. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak berpegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu dipenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita, senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya
seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Tadi telah kita dengarkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia atau murid. Jika mereka berperilaku, maka kita harus mencari tahunya melalui 5 polisi kontrol tadi, Pak Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Sini ada Dinda, seorang anak kelas 7 SMP. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani. Untung tidak ada Ibu Rani di kelas sekolah kita ya. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Aku bencinya dengan Pak Azam ini, balik-balik ngadu si Dinda ini, misalnya kan. Jadi kita ke tabel ini ya Pak Ibu. Ibu guru bilang, Dinda yang ngomong tadi ya, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas atau bernyanyi. Dia mengerjakan tugas sambil nyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Ada siswa yang sambil nyanyi mengerjakan tugas Bapak Ibu. Nah, berarti anak ini butuh kesenangan Bapak Ibu. Ya, sekali-sekali anak ini diberi kesempatan ke depan untuk bernyanyi-nyian ke depan agar dia merasa senang bahwa suaranya itu bagus dan didengar oleh teman-temannya. Panggil di kantor, kamu punya bagus menjadi KDI ya. Gitu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku memakai jepit rambut baru. Atau bisa contoh yang lain, Pak Binet tidak negur aku, padahal aku hari ini pakai sepatu baru. Jadi ada salah satu siswa di antara sekian banyak di kelas kita, Pak Ibu ya, yang seperti itu. Jadi ketika dia memakai suatu hal yang baru di tubuhnya, yang dipakainya, sesekali guru itu memujinya. Cantik sekali jilbabnya, baru, beli di mana? Ibu mau beli juga gitu. Kadang-kadang ada siswa yang seperti itu. Ketika kita melakukan hal itu, yakinlah Pak Ibu, siswa pasti senang sama kita. Jauh-jauh lah salaman sama kita, negur kita. Percayalah Pak Ibu. Kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Malam ibu ngoceh baik, kami suruh dia. Jadi siswa yang seperti ini kadang-kadang mereka diberi waktu untuk berbicara, diajak diskusi kelompok di kelasnya. Jadi kadang-kadang siswa seperti itu karena kita seperti itu. Kalau ibu seperti itu, bosan. Kemudian terakhir penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kadang ada siswa yang pekerjaannya tidak selesai, kita tunjukkan jadi contoh di kelas. Jangan tiru Andi, tulisnya seperti ini, ibu kan tidak berkata seperti ini. Lebih kepada menghargai siswa itu Pak Ibu. Terkadang dalam hatinya Pak Ibu, siswa itu sakit hati sama kita Pak Ibu, tidak senang dengan kita Pak Ibu ya. Jadi lebih baik disimpan atau panggil siswa itu untuk menghadap kita secara pribadi Pak Ibu.
kenapa dia melakukannya seperti itu. Jangan sampai mempermalukan siswa di depan teman-temannya itu Pak Ibu. Ada siswa yang tidak menyukai seperti itu. Selanjutnya yang kelima, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita bisa menonton video lagi ya Pak Ibu, yang bisa Bapak Ibu simak 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Siapa Tuhan, yang sekolah ini? Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf.
ya Bu, maaf sorry. Jam 6 lagi kelas aku. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, di situ ada video 5 posisi kontrol, bahwasanya tidak mudah menjadi seorang manajer. Jadi diharapkan oleh pemerintah kita terus belajar untuk mencapai di posisi itu. Kebanyakan kita ada di posisi nomor 1 dan yang nomor 4. Yang pertama adalah posisi penghukum. Silakan bersihkan WC. Silakan berdiri depan kelas. Silakan ambil sampah. Atau pemantau. Peraturan sekolah seperti ini. Rambut kalian harusnya 3 cm, tapi kalian rambut kalian 15 cm. Maka harus dipotong seperti itu. Jadi kita harus menemukan cara yang memerdekakan murid kita seperti itu Pak Ibu, dan itu tidak mudah, butuh proses, butuh belajar Pak Ibu seperti itu. Pemerintah mengatakan kita bisa memerdekakan murid kita ketika mereka melakukan kesalahan Pak Ibu. Terakhir Pak Ibu, yaitu restitusi. Segitiga restitusi di sini ada ketika murid melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Jadi mereka tenangkan dulu, kemudian apa keyakinan mereka yang mereka langgar, kemudian bagaimana cara mengatasi apa yang telah mereka lakukan seperti itu Pak Ibu. Di sini ada video terakhir Pak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Video terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dayang Dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, sudah lama untuk ini Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah yang besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan saya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau itu kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau kritik mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil kejujuran untuk berpikir mau apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan. Bapak Ibu, jadi untuk segitiga restitusi ini Pak Dery mau berbagi. Jadi di sekolah yang lama, tempat tugas yang lama itu punya masalah yang sama, yaitu masalah rambut Momidia. Jadi siswanya rambut panjang ini kayaknya masalahnya tidak menunggu saya. Jadi Pak Dery waktu sekolah yang lama itu mendapatkan suatu gagasan tentang menyelesaikan kasus ini agar selesai. Jadi Pak Dery memilih murid yang bisa memotong rambut, yang mempunyai potensi. Jadi sekolah membelikan alat cukur rambut dan melatih 2 orang siswa untuk memotong rambut yang sebenarnya. Sebenarnya namanya. Jadi kalau rambutnya panjang silakan ke sana, langsung dibungkus, potong rambut siswanya. Kemudian bertahan 3 bulan, akhirnya 2 siswa tersebut buka salon di rumahnya. Jadi siswa yang berpanjang silakan memotong rambutnya tempat si A dengan tempat si B. Jadi mereka mendapatkan positif dan sampai sekarang
anak tersebut masih buka cukur rambut di rumahnya karena itu. Jadi sesuatu yang salah bisa berubah menjadi hal yang positif. Gitu. Apalagi kelas 9 misalnya, ada 2 orang kelas 9 yang bisa potong rambut, silakan kalian potong rambut tempatnya dia. Jadi melatih dia mandiri, malahan bisa menghasilkan uang sendiri seperti itu. Gitu. Kalau yang awal-awal memang agak berat ya, karena dulu Pak Dery menghitung satu kepala itu 5.000 dulu. Jadi anak itu potong rambut temennya dibayar sekolah 5.000. Jadi dialihkan, jadi jangan di sekolah lagi, silakan potong di rumah. Setelah pulang sekolah ini, kamu potong rambut di rumah ini. Jangan mau. Jadi sampai sekarang tidak ada masalah lagi tentang rambut, selesai. Dan sekarang anak tersebut masih buka salon cukur rambut di estate masing-masing begitu. Jadi mungkin penerapannya kita modifikasi di sini tentang masalah rambut ini agar rambut yang panjang membuat motivasi intrinsik murid itu bukan suatu kesalahan, bahkan kesalahan itu berubah menjadi sesuatu yang positif dan masalah kita selesai. Kalau kita selalu negatif itu dipandang negatif, sampai kapanpun itu tak akan selesai. Dari generasi ke generasi tetap masalah itu tetap ada. Jadi kita ubah yang negatif itu menjadi sesuatu hal yang positif dan merubah siswa menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, kita di penghujung sudah 65 menit kita mengikuti sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah dengan antusias mengikuti perjalanan berproses menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter prinsip bukanlah hal yang mudah. Tetapi kita berhasil melaluinya dengan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan juga kepada sekolah yang telah memberikan kesempatan pada Pak Dery. Sesi berbagi ini kita bisa berlanjut sampai kita berjalan. Kalau hal-hal yang ingin ditanyakan tentang budaya positif bisa nanti berbagi dengan Pak Dery. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dan juga sekolah yang telah memfasilitasi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu, dan semoga apa yang disampaikan hari ini, berbagi hari ini dapat diterapkan di sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dery. Semoga apa yang sudah beliau paparkan hari ini tentang budaya baik ya, budaya positif. Jadi semoga di SMP Negeri 1 ini semakin banyak siswa ataupun nanti guru-guru yang menerapkan. Tadi ada 5 apa tadi Pak Dery? 5 posisi kontrol ya. Terkadang memang kita tuh pernah melakukan hal-hal yang spontanitas, mungkin memarahi siswa langsung, ya namanya juga manusia mungkin tidak sempurna. Tapi dengan hari ini mungkin kita akan mulai sedikit demi sedikit mengalami perubahan paradigma atau pola pikir kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi posisi kontrol manager ya. Ya, jadi kita tidak hanya sebagai memberikan hukuman, tetapi kita bisa menanyakan lebih dahulu permasalahan apa yang dari siswa dan bisa memberikan solusi yang terbaik. Sekali lagi Pak Dery, terima kasih.
suatu ilmu yang bermanfaat buat kami semua dan membawa kebaikan buat seluruh warga sekolah SMP Negeri 1. Sekali lagi terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terakhir kita foto bersama untuk dokumentasi.